Oke, ini untuk Kak Alma ya, Shopee-nya ini udah bagus sih kalau misalnya kita lihat dari ini ya. Ini kan aku cuma bisa ngelihat dari front nih atau dari tampilan depannya ya. Iya. Kita kan nggak Mm-mm. tahu letak apa itu trafficnya berapa sehari dan lain sebagainya kan. Dan ini cuma tampilan Iya. depan aja lihat kasarnya lah. Kalau dilihat Mm-mm. juga dari performa toko tampilan depan kayak gini, bagus sih udah dari pengikutnya nih, udah 11.000. Ini organik semua kayak Organik ya, semua. dari Iya. MUI ya. Bagus ini 11.000. Jadi kalau misalnya pengikutnya banyak kayak gini, ini bisa dimanfaatkan nih. Misalnya Kak Alma bisa pakai broadcast chat ya di Shopee kan ada yang dimana Iya. kita bisa nge-blast chat ke followers. Nah, Tuh. misal kalau ada buat voucher baru bisa nih di blast ke voucher-vouchernya karena kan ini pengikutnya itu ini ya organik jadi orang asli Iya. semua. Mm-mm. Ya pasti makin banyak sih. Terus di sini juga kalau dilihat dari ratingnya juga bagus banget nih 4,9. Berarti rata-rata yang ngasih review ya di produknya bintang 5 semua nih rata-rata Kak ya. Iya. Paling mentok paling dikit paling ya ngasih bintang 4 kayaknya ya. Itu paling cuma beberapa doang gitu dari 21,6 ribu. Berarti ini Kak Alma dari pelayanan terus juga dari produknya ini bagus ya. Ini kan kita Kak Alma jualan snack ya. Mm-mm. Snack banyak banget yang harganya di bawah 10.000 nih. Jadi kalau dilihat Iya. di sini sih bagus sih penilaiannya. Iya. Selanjutnya dari performanya performa chatnya juga bagus yaitu fast respon ya paling ini nggak sampai setengah jam udah dibales ya performa chatnya dari 97%. Kalau Mm-mm. misalnya performa chatnya lama balesnya biasanya kan jelek tuh performa chatnya biasanya di bawah 90. Kalau untuk minimal yang bagus ya untuk performa chat untuk teman-teman juga di sini yang hadir usahain ya minimal itu sih 95 ya 95% itu biasanya udah agak lama balesnya. Iya. Karena kalau misalnya performa chat kita lama ya, tentu saja pembeli lebih memilih beli di toko lain gitu ya. Tapi kalau tidak di Iya. tokonya Kalma ini bagus nih performa chatnya. Terus kita cek lagi di sini untuk vouchernya juga udah dibuat ya, voucher tokonya ada 3 juga. Di sini untuk minimal belanjanya itu 25.000 dengan diskon 250. Di sini juga minimal belanja 30.000, 50.000 diskon 500. Nah, ini kalau kita lihat ya, biasanya kalau sedikit tips aja untuk membuat voucher ya teman-teman ya. Iya. Untuk ngebuat voucher itu kita ada dua hal ya untuk ditargeting. Pertama itu adalah voucher konversi, sama yang kedua adalah voucher basket size. Nah, voucher konversi ini itu voucher yang digunakan untuk mendapatkan pembelian gitu ya. Kita apa? Kita bikin voucher ini itu untuk mendapatkan konversi atau pembelian. Nah, kalau untuk yang voucher basket size itu kita buat untuk menambah penjualan per pesanan. Jadi setiap orang sekali pesen nih, biar belinya itu langsung 2 pieces, 3 pieces gitu. Nah, itu ada dua voucher nih. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk voucher konversi, di sini Kak Alma nggak ada ya. Kalau misalnya voucher Belum. konversi, itu biasanya di bawah harga rata-rata produk kita. Kalau voucher konversi. Nah, di sini kan kalau untuk kita lihat ya, harga produknya Kak Alma rata-rata kan di atas 5.000 ya. Ini kan 5.000. Mm-mm. Nah, 5 ribuan lah ya di atas 5 ribuan. Oh, ini ada yang 3 Iya. ribu juga. Itu cukup pun bubble wrap gitu kan. Iya. Nah, berarti di sini Kak Alma bisa coba buat gitu ya. Kalau misalnya keuntungannya masih banyak ya, profitnya masih tebel, bisa coba buat untuk voucher konversi Kak. Ah. Cuma untuk voucher konversi ini Kakak targetin ke beberapa produk aja. Jadi kalau di Shopee kan kita bisa ngebuat voucher khusus ya untuk produk-produk tertentu. Iya. Nah, voucher konversi ini Kak Alma bisa pasang ke produk yang belum ada penjualannya atau yang penjualannya masih dikit lah. Jadi Mm-mm. misalnya untuk penjualan yang masih nol atau mungkin yang produk-produk baru Kak ya, bisa Bikin dipakai untuk voucher konversi. tersebut. Nah, ini misalnya kayak produk ini nih, dua ini kan tiga ya, tiga ya. Produk ini kan Iya. belum ada penjualan sama sekali. Nah, bisa dibikin khusus voucher konversi tersebut tadi, biar dapetin penjualan. Yaitu Oke. minimum pembeliannya di bawah harga ini Kak ya, di bawah harga produknya. Mm-mm. Biar setiap orang mau beli itu dapat diskon gitu. Untuk diskonnya Kak Alma bisa setting sendiri ya, ditentuin aja dengan profitnya. Ya Oke. misalnya cuma dikasih Rp500 atau mungkin sampai Rp1.000 kalau misalnya profitnya masih ada gitu. Iya. Untuk konversi tadi ya, voucher konversi. Terus kedua yaitu adalah voucher basket size. Yaitu kita gimana caranya ngebuat voucher ini tuh digunakan untuk
sekali pesan itu langsung 2 pieces, 3 pieces, sampai 5 pieces gitu. Intinya kita menambah nilai transaksi lah di toko kita itu, teman-teman. Iya. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau misalnya ngebuat voucher basket size, itu minimum pembeliannya di atas rata-rata HBP kita, atau di atas rata-rata harga produk kita. Nah, nih, di sini untuk melihat rata-rata harga produk kita ya, kita bisa filter di sini terlari. Nah, terus kita cek nih, di sini produk-produk terlaris kita ya, di keempat ini, di halaman atas ya, ini kan ada 4 produk. Nah, ini kita cek harga rata-ratanya nih. Di sini ada yang sampai 11.000, ada juga yang paling murah itu 5.000 ya. Berarti untuk basket size-nya, voucher basket size-nya bisa dibuat minimum pembeliannya adalah sekitar 12.000. Kenapa diambil dari harga tertinggi? Ya, sorry, bukan ini ya tadi, bukan harga rata-rata, tapi harga tertinggi. Karena kalau misalnya nanti dia mau dapetin voucher tersebut, dia harus minimal beli 2 gitu ya. Misalnya beli produk ini nih, 11.000-an nih. Nah, berarti kalau untuk mendapatkan voucher kan harus minimum pembeliannya 12.000. Berarti dia harus beli 2 gitu, baru nanti bisa gunain voucher. Karena tujuan voucher basket size kan untuk menambah nilai transaksi ya. Jadi kalau pesanan minimal ya ada 2 pieces, 3 pieces gitu. Jadi bisa pakai itu juga Kak Salma, basket size-nya. Siap. Untuk vouchernya gitu ya. Selanjutnya untuk voucher udah ya kayak gitu, untuk sedikit tips juga untuk teman-teman juga yang ada di sini. Selanjutnya kita lihat di sini nih tentang toko, ini bagus juga ya. Ada banner-bannernya seperti ini. Terus juga di sini ada keterangannya juga yang dijual apa ya. Terus ada juga kualitasnya. Toko offline-nya pun juga dikasih tahu. Nah, ini bagus juga teman-teman ya untuk ini biasanya kalau untuk produk snack gini ya, pengalaman dari toko saya ya, toko orang tua saya juga jualan kayak gini. Biasanya di ini teman-teman ya, orang-orang yang deket nih dengan alamat toko kita itu datang biasanya secara offline belinya. Jadi bisa dipakai juga kayak gini teman-teman ya, yang punya toko offline bisa dicantumkan juga di tentang tokonya ini. Kak Salma sendiri pernah kedatangan ini nggak Kak, customer offline yang taunya dari Shopee Kak? Banyak Kak. Banyak ya? Tuh kan. Banyak gitu. Jadi teman-teman juga bisa taruh gitu ya, kalau misalnya teman-teman punya toko offline bisa ditaruh juga di sininya. Jadi orang-orang itu tahu gitu kalau misalnya dekat nih lokasinya sama si rumahnya customer, dia bisa langsung datang. Karena kalau misalnya langsung datang itu biasanya lebih enak teman-teman ya. Dia bisa ngelihat bentuk produknya. Kadang juga jadi langganan juga gitu ya. Beli banyak dan akhirnya jadi langganan gitu. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, di sini juga di tentang toko juga teman-teman bisa tambahin Kak Salma juga bisa di jam operasionalnya ya. Misalnya jadwal pengirimannya nih dari jam berapa sampai jam berapa. Terus juga ngebales chatnya ya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Ya pembeli bisa tahu gitu operasional di toko ini. Nah, untuk naruhnya bisa ditaruh sini Kak ya. Siap. Nah, selanjutnya ini dekorasi toko udah oke. Nah, cuma saya lihat di sini dekorasi tokonya terlalu simpel Kak ya, nggak ada bannernya gitu kan. Kalau di dekorasi toko kan kita bisa naruh banner Kak ya. Misalnya kita taruh banner nih lagi ada promo apa gitu ya di toko kita, misalnya beli snack ini dapat gift atau dapat diskon gitu. Nah, kita bisa taruh bannernya sebenarnya Kak, ditambahin di sini gitu yang besar. Nah, nanti bannernya itu saat diklik akan menuju ke produknya. Jadi orang-orang yang mengunjungi toko kita itu bisa ini nih bisa diarahkan ke banner tersebut dan banner tersebut mengarahkan ke produk yang lagi promo itu tadi. Nah, ini satu contoh ya toko yang dekorasi tokonya itu bagus teman-teman ya. Yaitu nama tokonya adalah Miniso teman-teman ya. Miniso, nah ini Miniso Indonesia. Nah, ini salah satu contoh toko yang dekorasinya itu bagus ya. Teman-teman nanti bisa coba untuk cari ini ya inspirasi di toko ini ya untuk dekorasinya itu. Iya. Nah ini untuk tampilan paling depan itu ditampilin produk-produk yang mungkin kita suka ya, atau kamu mungkin suka. Terus di bawahnya ini adalah kategori-kategorinya. Nah kalau aku lihat tokonya Kak ini ya Kak Alma ini, itu kategorinya cuma ada di sini ya, nggak ditaruh kategori khusus ya Kak ya. Kayak misalnya nih itu kan ditaruh nih kayak gini-gini nih, ada gambar juga. Jadi saat kita klik nih misalnya untuk ini produk baru ya atau new arrival, kita klik biasanya akan menuju nih tuh ke produk-produk baru gitu. Jadi Kak Salma juga bisa ini ya untuk kategori ini. Misalnya di sini kan ada kategori produk yang snack manis, snack pedas gitu kan. Iya, betul. Kategori, nah bisa coba untuk ditaruh kategori tadi kayak
si tokonya si Miniso ini tadi. Dia kasih gambar juga gitu ya, misalnya snack pedes ya dikasih mungkin snack-snack yang berwarna merah, terus ya yang inilah ya yang menggoda selera lah kalau misalnya di Iya, makanan kan. Nah, bisa dicoba nih untuk di seperti itu. terapkan ya. Jadi biar enak juga gitu kan. Dan Siap. saat diklik juga akan menuju ke situ. Selanjutnya di sini juga, nah ini salah satu contoh banner ya Kak ya, yang Heeh. bisa Kakak coba untuk ini juga pakai ya, bisa diterapkan juga. Nah, jadi kayak gini misalnya ada 88 nih ya ke depannya. Kan habis Mm. ini 2 hari lagi 88. Nah, Mm. bisa nih dipasang kayak gini. 88 super sale, market sale. Nah, diskonnya berapa dan juga lain sebagainya gitu. Bisa juga ditaruh banner seperti itu. Terus di sini juga ada hot deals ya, yang lagi ini ya laris di toko kita kayak gitu, bisa ditaruh juga. Nah ini salah satu contoh banner yang bisa diklik ya. Diklik biasanya ini menuju ke apa itu namanya, halaman khusus gitu. Salah satu banner yang bisa diklik yang mana ya? Nah ini, bentar. Oh ini, nah ini. Misalnya nih sebagai contoh nih, tadi kan untuk ada banner ini ya, yang produk eh, kaos kaki ya tadi ya. Iya. Nah jadi saat kita klik itu nanti akan muncul ke produk tersebut. Bentar ya, ini agak lemot. Nah ini produk ini ya, Miniso Official kaos kaki wanita nih. Nah, jadi saat kita klik ini nanti akan muncul tuh Kak ke produk kaos kakinya. Mm. Kita Salman juga bisa gitu. Misalnya ada lagi promo nih, misalnya produk snack yang ini gitu ya, yang paling laris nih misalnya lagi promo. Iya. Heeh. Nah, nanti Kakak bisa taruh di bannernya di dekorasi sini di halaman tokonya dan Oke. bisa menuju ke situ gitu. Kayak gitu. Terus kita cek lagi ya dari halaman toko udah kayak gitu ya untuk saran saya ya. Bisa Iya, dibuka siap. juga untuk Kak Salman nanti. Terus di sini kategorinya udah ditambahin juga. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk tampilan produknya ya, Kak ya. Nah, kita lihat dari pertama judulnya dulu kali ya. Kalau untuk judulnya ini banyak pengulangan ya. Tapi Mm-mm. saran saya, Kak ya, cuma ini kalau misalnya untuk nanti diterapinnya jangan diperak ini ke untuk judulnya ya. Jadi Iya. kalau misalnya produk-produk yang udah laris, Mm-mm. udah banyak penjualan, terus juga trafficnya udah bagus, jangan diotak-atik, mulai dari judulnya, fotonya, jangan diotak-atik. Terapkan aja nanti untuk saran saya judulnya ke depannya, untuk produk Mm. baru ya, kalau misalnya mau kakak ada produk baru, untuk membuat judulnya itu, kalau bisa jangan ada pengulangan kata seperti ini. Oh, Stick ini stick, karena sama aja Kak, kalau misalnya di sini kakak udah taruh stick gitu ya, iya. stick sabena gitu, nanti orang kalau misalnya cari stick jagung juga muncul Kak, walaupun di sini kakak nggak taruh stick juga di sininya. Iya. Jadi kalau untuk pengulangan-pengulangan seperti ini, saran saya nggak perlu sih Kak ya. Tapi untuk produk ini jangan diganti Kak ya, karena nanti Oke. takutnya malah performa jelek. Turun. Iya. Turun. Terapkan aja di produk baru Kakak nanti gitu ya, kalau misalnya mau ada produk baru. Tujuannya Oke. nggak perlu ada pengulangan, karena nggak enak juga kan dibaca sama customer gitu kan, kalau misalnya tampilan seperti ini. Jadi kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ini kan ada nama brand Kakak ya, Lemas Snack ini. Iya. Nah ini kalau bisa sih ditaruh di depan juga Kak, ditaruh depan ya. Biasanya kalau untuk rumus judul ya, Heeh. rekomendasi dari algoritmanya Shopee, ini saya coba untuk kasih ya di notepad nih coret-coretnya. Yaitu adalah brand kita ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya brand gitu ya, atau brandnya masih awal, Mm-mm. belum terkenal, teman-teman bisa langsung skip ke sini, yaitu adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini bisa teman-teman kasih 2 sampai 5 ya. 2 sampai 5 kata kunci. Nah, setelah kata kunci yaitu adalah spesifikasi produk kita. Spesifikasi produk. Nah, ini sebagai contoh nih. Kita misalnya jualan sabun wajah gitu ya, ini sebagai contoh aja. Misalnya nama brandnya katakanlah adalah Gridman. Nah, brandnya Gridman, terus kata kuncinya adalah misalnya sabun wajah pria gitu ya. Berarti kita cukup kasih sabun wajah pria. Nah, terus spesifikasi produknya. Spesifikasi produk ini tuh kayak misalnya ukurannya, terus juga besar paketnya, terus juga isinya, teman-teman ya. Ini sebagai contoh, sabun wajah pria isinya adalah 100 ml. Nah, berarti seperti ini. Untuk judulnya itu simple kayak gini aja. Nggak perlu ada pengulangan-pengulangan. Gridman sabun wajah pria. Jadi Gridman ini adalah nama brandnya, terus sabun wajah pria ini adalah kata kuncinya,
dan 100 mili ini adalah spesifikasi produknya, teman-teman. Jadi cukup seperti ini aja itu bagus gitu ya. Ini kan enak nih dibacanya, terus juga kita lihatnya juga enak gitu kan. Dari algoritma juga bagus juga dari Shopee-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunain seperti ini untuk judulnya. Kak Salma juga bisa terapkan juga gitu ya. Nanti untuk produk yang baru. Oke, siap. Nah, sekarang kita lihat dari fotonya. Fotonya udah bagus ya, ini ditampilin paling depan adalah rasa-rasanya Kak ya. Mulai dari rasa apa itu namanya balado dan lain sebagainya, ini udah difoto semua. Terus di next di slide kedua ini dikasih tahu ya untuk rasa keju itu kayak gini. Terus rasa selanjutnya ya, rasa selanjutnya juga. Ini udah bagus fotonya ya. Soalnya tampilan depannya teman-teman ya. Yang paling penting sih tampilan depannya ya. Tampilan depan karena yang mempengaruhi orang itu untuk mau klik produk kita gitu ya. Iya. Jadi kita bisa taruh gitu ya untuk semua variannya. Jadi orang-orang tertarik nih. Oh ini ternyata banyak rasanya gitu ya. Akhirnya dia klik gitu. Contohnya ya kayak punyanya sih Kak Salma ini gitu. Kayak gitu foto produknya udah oke, slide-slide-nya juga udah dioptimalin ya. Kayak gini. Nah ini misalnya kita coba ketik balado. Nah ini muncul ya, langsung muncul ke balado itu seperti ini bentuknya. Terus kalau untuk yang rasa ini bentuknya seperti ini. Jadi udah bagus lah untuk foto per variasinya juga Kak. Juga untuk ini udah gabung ini juga ya, gratis ongkir juga. Iya. Verifikasi. Tadi aku belum lihat Kakak ini udah ini juga kayak udah daftar gratis ongkir ekstra sama cashback ekstra nggak gabung program Shopee itu? Cashback ekstranya nggak aku nonaktifin Kak. Kalau untuk gratis ongkir ekstra udah masuk. Ya, bagus sih. Yang penting kalau misalnya ini ya, kalau misalnya teman-teman profitnya nggak nutupin gitu ya, cukup gratis ongkir ekstra aja udah bagus sih sebenarnya juga sih. Yang penting gratis ongkir ekstra sih. Tapi kalau misalnya teman-teman profitnya ada banyak gitu ya, bisa coba gabung dua-duanya, cashback sama gratis ongkir. Cuma kalau misalnya disuruh milih salah satu antara cashback sama gratis ongkir, teman-teman bisa aktifin yang gratis ongkir aja ya. Karena pembeli pasti lebih suka dapat gratis ongkir dibandingkan yang cashback gitu ya. Kalau di Shopee kan juga naiknya gara-gara gratis ongkir juga gitu. Jadi seperti itu untuk fotonya udah, terus tadi juga udah ikut gratis ongkir. Nah, sekarang kita cek untuk deskripsi produknya ya. Nah, untuk deskripsi produk kalau bisa yang simple aja teman-teman ya. Langsung ke to the point aja gitu ya, atau langsung ke point of view-nya aja untuk deskripsinya. Saran kalau menurut saya Kak ya, menurut saya kata-kata kayak gini nih, solusi cemilan kita mau dibaca terlebih dahulu ya Kak. Ini kalau menurut saya sih nggak perlu sih Kak ya, langsung aja sih ke ininya sih, ke spesifikasi ini. Beratnya, expirednya, terus juga produk depannya. Nah, terus di sini juga ada hashtag. Nah, ini hashtag juga nggak berpengaruh, Kak. Nggak berpengaruh. Ke algoritma Shopee, ke pencariannya nggak berpengaruh. Jadi kalau menurut saya sih mendingan dihapus aja sih untuk si hashtag-hashtag seperti ini sih, Kak. Oke, kalau untuk yang penjualan udah tinggi kayak gini, kita ngapus deskripsi nggak masalah, kita ubah deskripsi. Kalau untuk yang penjualan tinggi kayak gini, kalau deskripsi aman sih. Yang penting judul sama fotonya sih, Kak, yang jangan di otak-atik sih. Oke, siap. Kayak gitu sih. Teman-teman juga nanti ya yang tokonya deskripsinya ada hashtagnya, menurut saya mendingan dihapus aja gitu ya. Karena nggak ngefek teman-teman, nggak ngefek ke algoritma pencarian Shopee-nya. Oke, deskripsi udah. Sekarang ke penilaian produk. Penilaian produk di sini juga yang ngasih bintang 1 cuma 1 Kak ya. Jadi bagus banget sih pelayanannya. Ini juga karena kurirnya ternyata ya yang sangat ini yang apa itu yang bermasalah, tapi tokonya Kakak gitu. Nah ini Kakak untuk menghindari seperti ini harusnya di ini juga sih supaya perfect gitu ya biar dapat review nggak ada bintang 1-nya bisa di chat juga nih customer yang seperti ini. Ini kan harusnya ada di nomor pesanannya. Kakak tahu tuh username-nya dan juga nomor pesanannya. Bisa di chat. Kalau misalnya masalahnya di kurir ya Kakak bisa klarifikasi gitu. Mungkin kedepannya bisa pakai kurir apakah atau mungkin pakai ini ya jasa pengiriman reguler atau hemat gitu ya. Karena kan yang bermasalah kurirnya bukan kita Kak gitu. Ya bisa di inilah negosiasiin lah. Iya betul. Ada bintang 1-nya gini gitu. Kalau misalnya nggak ada bintang 1 kan bagus nih harusnya kan. Perfect nih untuk tapping topinya gitu. Terus juga mungkin ini Kakak belum pakai ini Kak ya combo hemat ya dan juga pakai diskon ya. Belum. Nah, kalau misalnya Kakak pakai combo hemat, itu bagus lagi sih untuk promonya ya. Karena kalau misalnya kita pakai diskon, di bawah sini ya, biasanya muncul di produk kita. Jadi untuk mencegah juga orang buat scroll terus ke bawah. Karena kalau misalnya scroll ke bawah terus, ini kan dia akan menemukan produk-produk kompetitor kita ya. Jadi akhirnya dia pindah gitu kan, kalau misalnya dia menemukan lebih yang murah.
Iya, Nah, betul. untuk menjaga gitu ya, biar orang nggak sampai scroll ke bawah, kita bisa pakai paket diskon, biar di sini nanti muncul juga produk-produk yang kita kasih promo paket diskon. Jadi seperti itu, bisa dipakai juga kayak paket diskon. Jadi paket diskon itu promo yang ini ya, kayak cross selling ya. Jadi misalnya snack ini terus juga dengan snack A misalnya ya, itu snack A sama snack ini itu kalau misalnya customer beli dua-duanya nanti dapat diskon berapa persen gitu. Jadi cross selling gitu. Dan itu Iya. juga bisa menambah ini penjualan berpesanan di toko kakak. Jadi kayak gitu sih untuk masukan dari saya gitu ya. Selain itu, selain paket diskon juga untuk mencegah lagi gitu ya scroll ke bawah orang bisa juga pakai yang namanya produk pilihan toko. Kalau misalnya kita gunain ya produk pilihan toko, biasanya muncul di sini Kak. Jadi produk kita bisa muncul di sebelah sini. Jadi itu juga untuk mencegah orang ya. Siapa tahu kita udah cegah di sini, tapi dia masih scroll ke bawah karena belum nemu sesuai gitu ya, yang sesuai. Iya. Scroll ke bawah di sini dia akhirnya nemu nih produk kita juga yang ternyata yang lagi dicari gitu. Ya, akhirnya dia nggak sampai scroll ke bawah dan akhirnya ya nggak sampai masuk ke halaman produknya orang lain gitu ya. Untuk mencegah aja sih. Jadi bisa pakai produk pilihan toko sama paket diskon ya Kak ya. Menurut saya. Iya. Kasih diskonnya disesuaikan dengan profit Kak. Oke, siap. Kayak gitu sih. Oke, ini udah cukup sih untuk review tokonya Kakak sih. Dari tampilan toko sampai tampilan produk sih. Mudah-mudahan bisa membantu ya Kak ya.